Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Aprilia Putratiwi, nomor absen 21. Saya anggota dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan beberapa materi tentang induksi Faraday. Yang pertama itu hukum Faraday yang akan dijelaskan oleh Eko Mangadi Puja Pangestu. Yang kedua, induktansi yang akan dijelaskan oleh Made Jesta Dwiki Gunawan. Yang ketiga, aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadi Puja Pangastu, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang GGL induksi. Yang pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetik yang prediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gerak listrik, yang dapat dirumuskan dengan epsilon sama dengan negatif N kali delta flux per delta T, yang dimana N sama dengan jumlah lilitan, delta flux per delta T sama dengan perubahan flux, epsilon sama dengan GGL induksi. Yang kedua ada hukum Lenz. Hukum Lenz ditemukan oleh ilmuwan asal Rusia yang bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Percobaan hukum Lenz bisa dilakukan dengan menggunakan magnet sederhana dengan kutub yang telah diketahui. Lalu gerakan magnet mendekati kumparan listrik. Pada kumparan akan muncul arus dan GGL induksi. Yang ketiga ada GGL induksi pada loop kawat. GGL induksi dapat terjadi karena perubahan luasan kumparan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan B kali L kali V kali sin theta, yang dimana epsilon sama dengan GGL induksi, B sama dengan induksi magnet, L sama dengan panjang penghantar, V sama dengan kecepatan gerak penghantar. Sekian video dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Jesta Duki Gunawan, absen 18. Saya akan menjelaskan materi mengenai induktansi. Induktansi diri adalah perubahan fluks magnetik yang terdapat di dalam kumparan yang menginduksi gaya gerak listrik secara berlawanan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Kemudian, adapun jenis-jenis induktansi, salah satunya adalah induktansi silang yang dapat terjadi apabila dua kumparan didekatkan. Salah satu contoh penerapan induktansi dalam kehidupan sehari-hari adalah generator dan juga transformator. Berikutnya akan saya jelaskan beberapa rumus yang ada dalam induktansi. Yang pertama adalah epsilon sama dengan min L kali delta I per delta T. Kemudian rumus kedua adalah L sama dengan N kali flux per I. Kemudian rumus yang ketiga adalah L sama dengan mu 0 kali N2 kali A per L. Lalu, adapun rumus induktansi silang yang pertama yaitu epsilon 1 sama dengan min M kali delta I per delta T. Kemudian, yang kedua epsilon 2 sama dengan min M kali delta I per delta T. Kemudian, adapun rumus induktansi silang yang menggunakan satuan Henry atau H, yaitu M sama dengan mu 0 kali N1 kali N2 kali A per L. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu contoh soal induktansi. Dapat dilihat di atas, diketahui jumlah lilitan adalah 100, kemudian induktansinya adalah 0,4 Henry. Kemudian, kuat arusnya adalah 2 ampere dikurangi 10 ampere. Kita akan mendapatkan hasil min 8 ampere. Kemudian waktunya adalah 0,1 second, yang ditanya adalah epsilonnya. Epsilon yang dapat kita cari dengan rumus min L kali delta I per delta T. Kita masukkan angkanya, L adalah min 0,4 Henry, kemudian min 8A per 0,1 second, maka kita akan mendapatkan hasil 0,4 kali 80 volt, dan hasilnya adalah 32 volt. Aplikasi induksi Faraday dalam teknologi. GGL induksi akan timbul ketika flux magnetik melalui kumparan. Berikut penjelasan induksi Faraday dalam teknologi generator dan transformator. Yang pertama ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ada dua macam generator. Yang pertama itu generator arus arah atau DC. Yang kedua generator arus bolak-balik atau AC. Yang kedua ada transformator. Transformator adalah
alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Transformator telah dirancang sedemikian rupa sehingga flux magnet yang dihasilkan pada kumparan primer akan masuk ke kumparan sekunder. Menurut fungsinya, ada dua jenis transformator. Yang pertama, transformator step up. Transformator ini digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik. Pada transformator ini, jumlah lilitan sekunder atau NS lebih banyak daripada jumlah lilitan primer atau NP. Yang kedua, ada transformator step down. Pada transformator ini digunakan untuk menurunkan tegangan arus bolak-balik. Pada transformator ini, jumlah lilitan primer atau NP lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder atau NS. Tegangan pada kumparan sekunder bergantung pada jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Perbandingan kumparan primer dan sekunder dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Vs per Vp sama dengan Ns per Np sama dengan Lp per Ls. Dalam kenyataannya, perubahan energi pada kumparan primer ke kumparan sekunder tidaklah akan selalu menghasilkan daya keluaran yang sama. Oleh karena itu, terdapat efisiensi. Besarnya efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu N sama dengan PS per PP dikali 100% sama dengan LS dikali Fs per LP dikali Vp dikali 100%.